Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya, anugerahnya yang telah diberikan kepada kita dan keluarga kita dan kepada seluruh kaum muslimin, terutama yang hadir pada malam hari ini, hingga kita bisa hadir dan meringankan langkah kita melakukan sholat berjamaah dan duduk di majelis ilmu, dan mudah-mudahan diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita melanjutkan masih pembahasan tentang ekstremisme, sampai kita kepada judul upaya pengobatan. Jika seseorang sudah terlanjur bersikap ekstrim, baik dari segi akidah, furu' maupun hal yang lainnya, maka bagaimana upaya pengobatannya? Karena hal-hal semacam ini tidak mudah memang untuk diobati. Lebih mudah mengobati orang yang salah pergaulan daripada salah memilih guru. Lebih mudah orang yang di dalam pergaulannya kemudian mereka terbawa dengan akhlak yang buruk di dalam pergaulannya. Itu lebih mudah daripada orang yang terpengaruh dalam masalah ilmu agama, terutama dalam masalah akidah, karena salah memilih guru atau salah menuntut ilmu. Meraih ilmunya bukan melalui seorang guru, belajar sendiri dengan membaca atau melihat buku tanpa dipandu oleh seorang guru. Kenapa? Karena akibatnya sangat fatal, terutama dalam masalah akidah. Mengkafirkan orang Islam, bahkan kadang-kadang menganggap orang kafir sendiri beriman, atau orang kafir sendiri dianggapnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak sesuai dengan ajaran mereka semuanya disalahkan, merasa dirinya paling benar. Selain kelompok mereka dianggap salah semua. Bahkan ada yang menganggap selain kelompoknya kafir semua. Makanya tidak heran ada sebagian kelompok dari mereka itu mengkafirkan banyak negara. Bahkan ada yang mengatakan lebih dari 27 negara Islam itu dianggapnya kafir semua kecuali kelompok mereka. Ada di antara mereka menganggap dari abad sekian sampai abad sekarang kembali pada zaman jahiliyah dulu sebelum Nabi diutus. Nah, ini hal yang sangat berbahaya sekali, apalagi nantinya perkara seperti ini tidak diantisipasi, lalu diambil oleh generasi-generasi muda berikutnya, sehingga ajaran-ajaran ini tersebar dan dianggap kalau tidak ada yang mentahdzirnya, tidak ada yang mewaspadainya,
bahwa ajaran ini yang tadinya sudah diketahui kesesatannya, sudah diketahui kesalahannya, sudah diketahui tidak benarnya, tapi karena dibiarkan, lama-kelamaan dianggap oleh generasi berikutnya adalah kebenaran. Hal yang salah bisa dianggap benar oleh sebagian orang apabila tidak ada orang yang bertindak untuk mengingatkan, untuk mewaspadai. Apa yang dilakukan oleh ulama kita, terutama ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di zaman dulu, mentahdzir, mengingatkan, mewaspadai masyarakat akan golongan atau seseorang yang telah menyebarkan ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran Rasulullah, tetapi dianggap atau mengatasnamakan Islam. Mu'tazilah dulu kalau tidak ditahdzir oleh para ulama kita, dengan usaha mereka yang maksimal, mungkin sampai sekarang masih ada Mu'tazilah. Begitu juga golongan-golongan yang lain, sampai sekarang masih ada. Nah, 73 golongan yang dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya, semakin lama semakin berkurang. Sehingga sekarang tidak lagi sebanyak itu. Nggak kebayang sama kita kalau sampai sekarang masih ada 73 golongan itu. Yang selamat itu hanya satu golongan. 72-nya kata Nabi finnar, di dalam api neraka, menyimpang dari ajaran Islam. Ada yang sudah sampai ke masalah akidah, ada yang hanya pada batas furu'nya, cabangnya. Dan alhamdulillah, begitu juga di zaman sekarang, harus ada yang bertindak untuk mewaspadai. Jangan sampai bersikap apatisme, tidak peduli. Urusan mereka, urusan saya. Nggak begitu. Bukankah kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar? Ini tujuannya. Makanya dikatakan, kenapa kita dikatakan sebaik-baik umat. Umat Nabi Muhammad secara umum itu sebaik-baik umat dibandingkan umat sebelumnya. Umat Nabi Muhammad yang muslim, yang akidahnya sesuai dengan akidah Rasulullah dan para sahabatnya, itu lebih baik dari umat Islam di zaman nabi-nabi sebelumnya. Umat Islam juga di zaman nabi-nabi sebelumnya. Apa di antara keistimewaannya? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Amar bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Wan nahyu 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan istiqomah dalam keimanan. Al-amru bil ma'ruf harus dengan ma'ruf. Mengajak berbuat baik, mengajak orang lain berbuat baik harus dengan baik, dengan cara yang baik. Begitu juga an-nahyu 'anil munkar juga harus dengan cara yang baik. Mencegah dari kemungkaran sekalipun tetap harus dilakukan dengan cara yang baik, dengan cara yang sudah ditetapkan dalam Islam. Tidak keluar dari koridor yang sudah ditetapkan, tidak keluar dari jalur yang sudah ditetapkan. Baik amar bil ma'ruf maupun nahyu 'anil munkar. Keduanya dilakukan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Tapi kalau ini ditinggalkan, membiarkan, tidak peduli, atau takut kalau seandainya diingatkan
nanti saya dibully, nanti saya disebarkan oleh sebagian kelompok hoak-hoak misalnya, lalu kemudian mengurung diri untuk tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, terus siapa lagi yang bertindak untuk melakukan itu? Karena kalau tidak ada yang bertindak melakukan itu, suatu saat, sekarang kita tahu ini batil, kita tahu ini munkar, kita tahu ini maksiat, kita tahu ini adalah keyakinan-keyakinan yang merusak iman dan Islam seseorang, ucapan dan perbuatan yang bisa membatalkan dua kalimat syahadat seseorang. Tapi kalau dibiarkan, suatu saat nanti dianggap itu sebagai kebenaran. Generasi berikutnya akan menganggapnya seolah itu kebenaran, seolah itu adalah keimanan. Keyakinan kufur bisa dianggap keimanan oleh sebagian orang kalau tidak ada yang mencegahnya, kalau tidak ada yang mewaspadainya. Harus ada yang bertindak. Kenapa bisa terjadi? Mereka yang meyakini Tuhannya di mana-mana, bahkan di masyarakat, sebagian masyarakat bahkan banyak yang mengikuti itu. Ada sebagian yang mengikuti keyakinan itu. Ada yang meyakini Tuhannya di langit atau di arsy. Ada sebagian bahkan kadang-kadang masuk TV nggak segan-segan mengatakan terserah yang di atas katanya. Ya, di syuting di televisi berani mengatakan seperti itu. Seolah-olah dianggap itu keimanan. Ya karena itu tadi, kalau seandainya minim atau tidak ada yang mewaspadai, kebatilan, kekufuran dianggap oleh sebagian orang itu keimanan. Oleh karena itu, kewajiban bagi kita untuk mewaspadai masyarakat, mengajarkan masyarakat apa yang bisa kita ketahui sedikit, walaupun sedikit. Balighu anni walau ayah. Kita sampaikan ke anak-anak kita, keluarga kita, para pemuda, bahwa kita wajib mengimani Allah, Allah yang berhak disembah. Allah yang berhak disembah tidak menyerupai makhluknya. Allah yang berhak disembah bukan berada di tempat ataupun di arah. Allah yang berhak disembah bukan di langit, tidak duduk, tidak semayam, bukan di atas arsy, bukan di mana-mana, bukan cahaya, bukan kegelapan, tidak menyatu, tidak menempel, ya tidak dekat jaraknya dengan kita atau jauh. Hal-hal semacam ini kelihatannya simpel, tapi kalau tidak disampaikan, mereka juga tidak tahu. Atau terlambat kita menyampaikan, mereka lebih dulu dipengaruhi oleh mereka-mereka yang justru bertentangan dengan pemahaman akidah yang benar ini. Namun kita tetap mensyukuri masih banyak ulama-ulama Islam terutama di zaman dulu. Setiap generasi mereka mewaspadai walaupun taruhannya nyawa. Walaupun dibuli, walaupun disebarkan fitnah-fitnah, mereka tidak peduli. Mereka tetap terus berjuang, berjihad, menyampaikan akidah yang benar, akidah Rasulullah, akidah para sahabat, akidah ulama salaf yang sebenarnya. Kenapa oleh sebagian orang sekarang dianggap yang tidak berpaham salaf, menamakan salaf misalnya pada dirinya, sebagian orang mempercayai bahwa itulah keyakinan salaf. Karena tidak banyak yang mewaspadai di zaman sekarang ini. Ada yang mewaspadai, tapi jumlah mereka jauh lebih banyak sehingga hal-hal semacam itu sampai kepada generasi-generasi muda yang nggak tahu, yang nggak punya basic, yang nggak punya pondasi, dianggapnya itu adalah keyakinan ulama salaf. Padahal mereka yang mengaku sebagai mengikuti salaf, kita rujuk keyakinannya ternyata mengambil pimpinannya pada abad ke-8, abad ke-7.
ngambil dari ajaran pimpinannya pada abad ke-12, 12 Hijriyah. Tidak ada satupun yang salaf, tapi mengklaim salaf. Nah, ini yang harus kita waspadai. Dah lebih-lebih jangan sampai yang nggak paham dirangkul. Yang penting dia Islam, ikut sholat. Ingat, sholat seseorang tidak akan sah dan tidak menjadi sah kalau imannya tidak sah. Bahayanya jauh lebih besar kalau akidah generasi muda yang dirusak daripada perkara yang lain. Akhlak penting nggak? Penting. Tapi masalah akidah jauh lebih penting. Sebagus apapun terlihat di depan manusia akhlaknya seolah bagus, kalau akidahnya rusak, nggak ada gunanya setelah meninggal dunia. Semua akhlaknya tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala kalau akidahnya rusak. Sebanyak apapun dia sujud, beribadah, berpuasa, sujud, beribadah, salat kepada Allah, sampai bengkak lututnya misalnya, sampai sangat capek, lelah badannya karena saking seringnya sujud, tapi akidahnya rusak, maka semua yang dilakukan sia-sia, tidak bermanfaat sama sekali. Seperti orang yang meyakini Tuhannya di langit misalnya. Memang ketika dia meyakini Tuhannya di langit, badannya sehat, tidak terlihat ada bahaya langsung. Tapi orang yang paham ilmu agama, ini bahayanya jauh lebih besar, lebih berbahaya dari orang yang berjudi. Lebih berbahaya daripada orang yang berzina. Walaupun judi dan zina haram dalam Islam, dosa besar. Tapi ini jauh lebih berbahaya. Orang yang berjudi misalnya, imannya benar. Dia berjudi, dia tahu judi haram lalu dia lakukan. Meninggal dunia tidak bertobat, tapi meninggal dalam keadaan beriman. Walaupun tidak diampuni dosanya, pada akhirnya pasti masuk surga. Tapi kalau ada orang selalu taat, selalu melakukan sholat, berpuasa tiap hari misalnya, tapi akidahnya rusak, dia meyakini Tuhannya di langit, meninggal dalam keyakinan itu selama-lamanya dalam api neraka. Bahkan masalah akidah ini jauh lebih penting, sangat dibutuhkan oleh orang zaman sekarang daripada kebutuhan perutnya. Orang kelaparan meninggal dalam keadaan beriman berpotensi masuk surga. Tapi orang yang selalu kenyang lalu meninggal dalam keadaan tidak beriman, selama-lamanya dalam api neraka. Makanya kenapa sebagian ulama mengatakan kebutuhan orang di zaman sekarang terhadap ilmu akidah jauh lebih dibutuhkan daripada kebutuhan perutnya. Makanya sebagian ulama mengatakan jihad yang paling besar di zaman sekarang pahalanya jihad bil lisan. Jihad itu ada dua macam. Ada jihad bis saif, jihad di medan perang. Ada jihad bil lisan, dengan lidah, menjelaskan ilmu ahlus sunnah wal jamaah, terutama masalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada masyarakat. Ini jihad. Kedua jihad ini dilakukan oleh Rasul. Ketika Rasulullah masih hidup, beliau melakukan dua jihad ini. Dan jihad zaman sekarang yang paling besar di antara dua jihad itu pahalanya adalah jihad menjelaskan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Simple kadang-kadang. Tapi kadang-kadang kalau kita, ya sebagian orang tidak punya karakter untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar, kadang-kadang untuk menyampaikan itu berat. Kadang-kadang merasa sudah anak saya sudah tahu, oh keluarga saya sudah tahu,
Oh, masyarakat saya udah tahu yang penting ke masjid. Kalau tidak ada yang menjelaskan itu, tahu-taunya satu masjid ini sudah berpahaman, misalnya bahayanya seperti itu. Kita nggak pernah mengingatkan, mewaspadai, menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya hanya mengandalkan mereka biar saja yang penting ke masjid. Tahu-taunya satu masjidnya, bagaimana kalau mereka berkeyakinan Tuhannya duduk semayam di atas arsy, atau berkeyakinan Tuhannya di langit? Bahayanya luar biasa. Seperti bom waktu nanti satu saat. Maka pelan-pelan, nggak mesti kita berada di majelis ilmu menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, nggak mesti. Sambil ngopi berdua ngobrol menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita ambil waktu 5 menit, 10 menit kita jelaskan. Karena ini sangat penting. Salah satu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, yaitu al-amru bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, karena itu yang paling penting dari yang penting. Kemudian mewaspadai mereka, an-nahyu anil munkar, mewaspadai mereka dari pemahaman yang bisa merusak dua kalimat syahadatnya, bisa merusak iman dan Islamnya. Kita waspadai mereka, hati-hati dengan keyakinan yang bisa membatalkan iman. Ya, seperti orang yang berkeyakinan Tuhannya duduk semayam di atas arsy, seperti orang yang berkeyakinan Tuhannya di langit, seperti orang yang berkeyakinan bahwa Tuhannya bercahaya dan sebagainya. Kita waspadai, dan itu diulang-ulang. Mereka saja kelompok di luar sana yang keyakinannya mereka meyakini Tuhan duduk semayam di atas arsy, Tuhannya di langit, itu diulang. Dari anak TK, SD itu udah ada yang mengajarkan itu. Dulu anak saya pernah masuk TK. Anak saya yang kedua yang sekarang kelas 1 aliyah. Ya. Dulu ketika masuk TK, ada satu orang guru memandu anak menyanyikan sebuah lagu. Dan di dalam lagu itu kata gurunya bahwa Tuhannya di langit di atas. Lalu anak saya cemberut. Memang sedikit kelihatan kalau dia cemberut, dia diem, nggak mau ngikutin. Gurunya ngelihat ekspresinya seperti itu, lalu menggantikan lagunya, nggak dilanjutin lagi. Nah, ketika anak saya pulang langsung ngadu, ya masa guru yang mengatakan Tuhannya di langit, kan Allah ada tempat-tempat tanpa arah ya. Allah kan tidak butuh tempat, bukan di langit, bukan di arsy dan lain sebagainya. Seterusnya. Alhamdulillah, dari umur dini sudah sering kita sampaikan. Walaupun ketika itu anak biasa saja, kadang-kadang sambil bermain, tapi kita jelasin. Walaupun terlihatnya seolah-olah tidak memperhatikan seperti layaknya orang dewasa memperhatikan, tapi kita ulangin saja. Sebelumnya saya belum pernah dengar anak saya mengatakan itu. Tapi karena memang kebetulan di rumah itu ada pengajian anak-anak, walaupun dia saat ngaji duduk di situ sambil nulis gambar-gambar, nggak saya tegur. Yang penting dia duduk di majelis itu, yang penting telinganya mendengar. Ternyata sekali dia mengucapkannya lancar sambil nggak berhenti. Saya mau jawabnya aja nggak sempat jawab karena terus-menerus ngoceh. Nah itu TK. Kadang-kadang melalui lagu, kadang-kadang teka-teki dan sebagainya. SD begitu juga sama, lebih lagi. Guru saya, istri saya ngajar di SD, tahu seperti apa di SD. Kalau tepat orang aswaja ya aswaja yang diajarin. Kalau tepat bukan orang aswaja beda lagi yang diajarkan. Di SMP, SMA apalagi. Di perguruan tinggi lebih parah lagi. Jadi kalau tidak sedini mungkin kita menguatkan pondasi akidah, ya sangat mudah nantinya generasi muda akan terpengaruh dengan pemahaman di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Nah ini yang harus kita waspadai. Oleh karena itu butuh sekali upaya pengobatan. Sebenarnya sudah ada tadi upaya pengobatannya apa? Belajar ilmu agama.
Itu intinya. Duduk di majelis ilmu, belajar masalah keimanan yang 6 satu-satu diajarkan. Di antara ciri ahlus sunnah wal jamaah adalah apa? Yaitu mempelajari iman yang 6. Sebagaimana disebutkan oleh baginda Rasul dalam hadisnya, iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhirat, iman kepada ketentuan Allah, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu butuh rincian satu persatu. Kalau tidak dijelaskan secara rinci, kadang bisa terjebak dalam perkataan yang justru bertentangan dengan keimanan. Contoh misalnya, kita sudah banyak menjelaskan tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikat contohnya. Sebagian orang kadang meyakini tentang cerita Harut dan Marut yang turun katanya, kemudian melakukan perzinahan dengan seorang perempuan lalu dihukum oleh Allah katanya, digantung antara langit dan bumi. Bahaya ini, malaikat. La ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dalam Al-Quran disebutkan, mereka tidak pernah durhaka kepada Allah atas apa yang diperintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka senantiasa melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Artinya malaikat semuanya, seluruhnya, tidak terkecuali malaikat Harut dan Marut, semua malaikat, ya, baik yang kita tahu namanya maupun yang tidak tahu namanya, baik yang ada di langit 1 sampai langit 7, sampai yang berada di sekitar aras, mengetawaf di sekitar aras, maupun mereka yang diperintahkan di bumi untuk melakukan tugas, semuanya tidak ada satupun yang berbuat maksiat kepada Allah, sekecil apapun maksiat. Mereka tidak diberikan nafsu oleh Allah. Bagaimana mungkin mereka melakukan perzinahan? Sedangkan malaikat bukan laki-laki, bukan perempuan. Makanya kalau orang yang paham, mendengar orang yang mengatakan bahwa katanya malaikat Harut Marut berzina, lah lucu, aneh. Apa nggak tahu bahwa malaikat itu bukan laki-laki, bukan perempuan? Tidak memiliki jenis kelamin malaikat itu. Nah, hati-hati. Nah, orang yang meyakini malaikat itu laki-laki atau perempuan, memiliki jenis kelamin atau melakukan maksiat, maka iman Islamnya rusak, batal 2 kalimat syahadatnya. Dia harus bertobat dengan cara apa? Masuk Islam lagi. Bagaimana cara masuk Islamnya? Tidak lagi meyakini itu. Dia meyakini malaikat itu bukan laki-laki, bukan perempuan, tidak pernah bermaksiat, lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk masuk Islam. Makanya kenapa syahadat dalam sholat, syahadat ketika azan, ketika zikir tidak sah untuk masuk Islamnya? Karena bukan syahadat untuk masuk Islam. Itu syahadat untuk kesahan sholat, untuk kumandang azan, untuk zikir, bukan syahadat untuk masuk Islam. Artinya memperbarui imannya lagi. Sebagaimana wudhu, kalau batal wudhu lagi, nggak sah sholatnya. Kalau nggak wudhu lagi, begitu juga kalau syahadatnya batal, ya syahadat lagi, masuk Islam lagi, nggak sah iman dan Islamnya. Kalau iman Islamnya nggak sah, berarti sholatnya juga nggak sah. Semua kebaikannya nggak sah semua, nggak ada satupun. Dan konsekuensinya semua kebaikan yang sudah pernah dia lakukan setelah dia terjerumus dalam kekufuran itu terhapus semua. Nah, itulah bahayanya. Ya, bagi mereka yang mengucapkan, meyakini, melakukan sesuatu yang justru membatalkan iman dan Islamnya. Ini sangat penting. Oleh karena itulah kenapa ini dikatakan jihad yang paling besar pahalanya. Ya, sebagian orang semangat ingin berjihad kepada Allah, tapi nggak tahu caranya. Sekali berjihad justru membunuh dirinya sendiri. Sekali berjihad masalah langkah. Nah, ini jihad
Udah jelas bagaimana cara berjihad yang benar. Mari kita bersama-sama melakukannya. Supaya jangan sampai perkara yang salah, perkara yang kufur satu saat dianggap oleh sebagian itu keimanan. Perkara yang bukan ajaran ulama salaf satu saat, bahkan bukan satu saat lagi, sampai sekarang ini ada sebagian menganggap itu ajaran salaf, padahal bukan. Ini ajaran salaf yang sebenarnya. Banyak kitab-kitab zaman salaf yang menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, tidak menyerupai makhluk. Banyak. Baik akidah Thahawiyah, Fiqhul Akbar, dan akidah-akidah yang lainnya. Itu salaf semua itu. Yang menjelaskan hal itu. Oke. Jadi sesungguhnya penyakit-penyakit ini mengakibatkan malapetaka yang sangat besar. Untuk mengobati penyakit ini membutuhkan kepada berbagai kepedulian dari berbagai lapisan masyarakat. Ya, kita harus peduli juga, kasihan. Kita hanya menyampaikan, yang menciptakan hidayah hanyalah Allah. Kita sampaikan saja. Setiap orang dari kita secara individual atau dalam komunitas-komunitas sosial tertentu atau dalam masalah politik dan lain sebagainya, semua ini membutuhkan kepada pemahaman agama yang komprehensif. Adalah pemahaman yang didasarkan di atas paham-paham agama yang moderat, wasaton. Dengan demikian, orang yang duduk di kalangan pemerintahan mengetahui dengan pasti atas segala kewajiban dan hak-hak agama yang harus mereka tunaikan. Demikian pula semua rakyat yang berada di bawah pemerintahan tersebut mengetahui dengan pasti atas segala kewajiban dan hak-hak agama yang harus mereka penuhi. Sebenarnya paham inilah dasar dari bangunan ajaran agama Islam dari masa lampau hingga masa sekarang, yaitu paham Ahlussunnah wal Jamaah. Dan tidak pernah ada paham ekstrim di kalangan mayoritas umat Ahlussunnah wal Jamaah, apapun yang datang dengan membawa nama agama Islam. Mereka yang sudah memahami akidah Ahlussunnah berada di jalur moderat, mereka tidak akan berpaham ekstrim. Dengan demikian, jalan terpenting satu-satunya adalah kembali memegang teguh sendi-sendi ajaran Islam dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paham-paham yang menyeleweng, baik pada ajaran-ajaran tersebut secara personal maupun yang terkait secara sosial dan negara. Dan dengan ini, maka seluruh komponen masyarakat maupun pemerintahan dengan segala unsurnya akan benar-benar mengenal dan mengamalkan segala tuntunan syariat dan dapat menghindari sikap ekstrim dan berlebih-lebihan, sekaligus menghindari sikap apatis dan tidak peduli terhadap ajaran-ajaran agama ini sendiri. Dapat membedakan perbedaan antara sesuatu yang mengandung unsur kekufuran dan sesuatu yang berhukum haram. Bisa membedakan antara sesuatu yang haram dengan sesuatu yang makruh. Dan dapat memposisikan dengan benar antara sesuatu yang merupakan kewajiban individu dan kewajiban kolektif dengan perkara-perkara yang sunnah. Jadi dengan kita belajar ilmu Ahlussunnah wal Jamaah secara istiqomah kepada guru yang terpercaya, maka kita akan bisa membedakan mana yang hak yang sesungguhnya dan mana yang batil. Mana kufur, mana keimanan. Mana yang haram, mana yang halal. Akan bisa membedakan apabila kita mendalami ilmu Ahlussunnah wal Jamaah. Benar sesungguhnya segala harta, maka pribadi kita yang menjaganya.
Namun ilmu sebaliknya, ia yang akan menjaga diri kita dari kemungkinan kesesatan. Harta yang kita raih, kita yang menjaganya. Tapi ilmu yang kita raih, justru ilmu itu yang akan menjaga kita sebaliknya. Menjaga kita sehingga tidak melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. Menjaga kita sehingga tidak terjumus ke dalam kesesatan, menyimpang dari ajaran Islam. Menjaga kita agar tetap teguh pendirian dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidahnya para nabi, akidahnya para sahabat, dan akidahnya para ulama salaf mayoritas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya hanya ilmu agama yang benarlah yang betul-betul akan menjadikan kita sebagai orang yang berperilaku moderat, jauh dari berbagai macam sikap ekstrim. Dalam pada ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, belajarlah kalian akan ilmu agama. Dan sesungguhnya ilmu agama hanya diraih dengan belajar kepada para ahlinya. Demikian pula pemahaman terhadap agama hanya dapat diraih dengan belajar kepada ahlinya." Hadis riwayat At-Tabrani. Ta'allamu, kata Nabi, fa innamal ilmu bitta'allum. Itu makna dari terjemahan dari itu tadi. Kalimat dari baginda Rasulnya, ta'allamu ya ayyuhan nas ta'allamu fa innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Pasti ada kelanjutannya. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nah, ini dalam Sahih Bukhari bahkan dijelaskan. Bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah untuknya kebaikan. Tanda orang ini baik, tanda orang ini diberikan kebaikan oleh Allah. Apa ya? Yufaqihu fiddin. Allah mudahkan dia untuk memahami ilmu agama, mempelajari ilmu agama, mendapat guru untuk mendalami, memahami ilmu agama. Artinya kalau kita duduk di majelis ilmu dengan istiqomah, itu tandanya Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Itulah tandanya. Tapi kalau orang jauh dari majelis ilmu, berarti Allah tidak menginginkan kebaikan untuknya. Makanya kita bersyukur kepada Allah dan tetap istiqomah, senantiasa berada di majelis ilmu. Bertanya, Pak? Ada waktu Isra Mi'raj Rasulullah. Jadi yang dapat saya itu Rasulullah pada atas ya. Isra Mi'raj itu salah satu yang dipakai pada mereka mengatakan bahwa Allah itu ada di atas. Kata mereka, iya. Kita lihat hadis tentang Isra Mi'raj nggak ada menyebutkan Allah itu di atas. Hadis yang begitu panjang ini diriwayatkan oleh Muslim, tidak ada yang menjelaskan bahwa Allah itu di atas. Tidak ada. Adapun yang dikatakan oleh Nabi Musa, irji' ila rabbika, ini bahasa Arab. Harus dikembalikan maknanya sesuai dengan bahasa Arab. Apa yang dimaksud oleh Nabi Musa ketika mengatakan kepada Nabi Muhammad, irji' ila rabbika, pas'alhu at-takhfif. Irji' ila makanil ladzi sami'ta kalama rabbika. Kembalilah engkau wahai Muhammad ke tempat di mana engkau tadi mendengarkan Allah, mendengarkan kalam Allah Subhanahu wa taala. Bukan artinya kembalilah engkau ke tempatnya Allah. Nabi Musa mengatakan irji ila rabbika. Nabi Musa tidak mengatakan irji ila makani rabbika. Beliau mengatakan irji ila rabbika. Nah, itu beda makna. Tidak menjelaskan tempat di situ. Nah, kalau seandainya mereka tidak mau mentakwil dan meyakini bahwa Tuhan di atas, bukan di bawah menurut mereka, kan ada sebagian mengatakan di bawah, ada sebagian mengatakan di atas, gitu ya.
Sedangkan kita meyakini Allah bukan di atas, bukan di bawah. Bagaimana dengan ayat-ayat Al-Quran yang zohirnya kalau tidak ditakwil, seolah-olah artinya Allah berada di bumi. Ya, jadi baik itu ayat Al-Quran yang mutasyabihat maupun hadis yang mutasyabih, itu harus apa? Harus ditakwil, harus disesuaikan dengan makna ayat-ayat dan hadis-hadis muhkamat dan muhkam. Bukankah dikatakan bahwa ayat muhkamat itu ummul kitab? Ummul kitab. Lalu kalau ada orang bertanya, lalu apa tujuan Nabi dimi'rajkan oleh Allah ke atas? Pertama, tasyrifur rasul, yaitu untuk memuliakan, mengangkat derajat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sesuai yang disebutkan dalam Al-Quran, linuriyahu min ayatina, yaitu untuk diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan itu terbukti disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah melihat arasy, Rasulullah melihat surga, Rasulullah melihat Allahul Mahfuz, Rasulullah melihat para malaikat, Rasulullah mendengar goresan pulpen malaikat ketika mereka menulis di suhufnya mereka. Rasulullah melihat huru ain, penghuni surga, melihat malaikat Ridwan, malaikat Malik. Itu adalah diantara tanda-tanda kekuasaan Allah. Melihat Al-Baitul Ma'mur dan lain sebagainya. Begitu juga ketika Isra di bumi, Allah juga memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya. Tidak ada satupun yang menjelaskan di situ dalil dengan pasti ya bahwa Allah itu bertempat atau Rasulullah naik ke atas untuk bertemu dengan Allah. Tidak ada satupun di sana. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan sesuatu di mana mendekat kepada Rasulullah hingga mencapai jarak 2 hasta atau kurang dari 2 hasta, itu yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Kalau mereka membaca ayat ini gitu ya, dari ayat pertama sampai ayat tersebut, maka mereka akan tahu bahwa yang dimaksud malaikat Jibril. Dan bahkan hadis Nabi, apakah mereka nggak pernah melihat dalam hadis Nabi ketika Sayyidah Aisyah bertanya tentang ayat ini, bahwa beliau menyatakan beliau orang yang pertama bertanya tentang ayat ini, siapakah gerangan yang mendekat kepada baginda Rasul? Apa kata Rasulullah? Jibril. Rasulullah yang menjawab sendiri, Jibril. Nah, oleh sebagian orang kadang menganggap katanya bahwa Allah yang mendekat dengan Nabi Muhammad hingga mencapai 2 hasta atau lebih dekat. Ini tidak benar. Tidak ada satupun ulama tafsir yang terpercaya yang memaknai hal itu. Para ulama tafsir pasti mengikuti apa kata Rasul. Nabi yang sudah menafsirkan sendiri, masa punya tafsiran yang lain lagi? Baik itu dalam Sahih Bukhari maupun dalam kitab yang lain yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad yang menyebutkan bahwa itu adalah malaikat Jibril. Jadi Rasulullah mi'raj ke atas karena memang diantaranya untuk diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah, bukan untuk bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga untuk mendapatkan kewajiban sholat 5 waktu. Kalau seandainya, kalau mereka kekeh mengatakan Nabi menerima wahyu di atas karena Allah misalnya di atas, kata mereka, bagaimana dengan Nabi Musa? Kenapa nggak naik ke atas ketika menerima wahyu? Bagaimana dengan Nabi Musa? Kalau seandainya Allah di atas, sudah pasti Nabi Musa mendapatkan wahyu dan mendengarkan kalam Allah naik ke atas. Tapi kenapa Nabi Musa bukan di atas posisinya ketika mendengar kalam Allah yang bukan huruf, suara dan bahasa? Ketika itu Nabi Musa berada di mana? Di bumi, di bukit Tur Sina.
Kenapa ketika Nabi Yunus berada di perut ikan besar, di bawah dasar laut yang sangat dalam kegelapan yang sangat gelap, lalu beliau berdoa, Allah mendengar doanya, Allah kabulkan, Allah selamatkan Nabi Yunus, padahal berada di dasar lautan. Itu membuktikan bahwa Allah bukan di atas, bukan di bawah, bukan di mana-mana. 3 dalil ini sebenarnya cukup menunjukkan bahwa Allah bukan di bumi, bukan di dasar laut, bukan di atas. Justru dalil ini menunjukkan bahwa Allah itu ada tanpa tempat. Lalu kalau mereka mengatakan, bagaimana kalau kita berdoa? Kan menghadap ke atas. Jawabannya apa? Karena langit kiblat doa. Sebagaimana kita sholat menghadap kemana? Ka'bah. Kenapa kita menghadap ke Ka'bah? Karena kiblat sholat. Kenapa kata Rasulullah orang yang sujud lebih dekat kepada rahmat Allah daripada orang yang tidak sujud? Kalau seandainya orang Allah di atas, berarti orang yang berdiri lebih dekat daripada orang yang sujud. Aqrabu ma takunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Ini semua membuktikan bahwa Allah bukan di atas. Di atas itu tempat malaikat, biar kita tahu. Di atas itu langit. Langit itu ada 7. Antara satu langit dengan langit yang lain terpisah sangat jauh jaraknya, 500 tahun perjalanan. Sampai langit ke-7. Di atas langit 7 itu adalah surga, ada Lauhul Mahfuz, ada kursi dan lain sebagainya. Di atasnya lagi, disitulah arasy. Arasy itu makhluk. Arasy itu punya bentuknya seperti ranjang. Setiap pinggirannya punya tiang, setiap sisinya. Namun arasy ini makhluk Allah yang paling besar ukurannya. Allah menciptakan arasy untuk apa? Sayyiduna Ali menjelaskan, izharan liqudratihi, untuk menampakkan kekuasaannya. Kenapa? Karena arasy makhluk Allah yang paling besar ukurannya. Kemudian arasy ini Allah ciptakan untuk apa lagi? Untuk rumah ibadahnya para malaikat yang berada di sekitar arasy-nya. Kan disebutkan dalam Al-Quran bahwa malaikat yang mengelilingi arasy dan terus mengitari arasy, memenuhi arasy. Kalau mereka sholat, kemana menghadapnya kiblatnya? Ke arasy. Jadi di atas makhluk, di bawah makhluk. Kalau seandainya Allah di atas, berarti menyerupai malaikat, menyerupai langit, menyerupai arasy, menyerupai banyak makhluknya di atas. Berarti kalau mereka yang menyerupai Allah seperti itu, berarti mendustakan firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Ayat ini sangat jelas, simple, tapi sangat tegas menjelaskan semuanya. Sangat luas maknanya kalau kita memahami dengan baik. Laisa kamitslihi syai'. Tapi bukan satu-satunya ayat yang menjelaskan Allah itu tidak menyerupai makhluk. Masih banyak ayat yang lain. Tapi kenapa sering para ulama mengambil ayat ini? Karena ayat ini paling tegas, paling kuat. Karena kalau tidak ada ka sekalipun, seandainya ayatnya laisa mithlu syai' tanpa ka, orang udah langsung paham Allah tidak menyerupai makhluk. Ditambah dengan ka, taukid, penegasan. Artinya kalau kita artikan dengan manusia bahwa Allah sama sekali benar-benar tidak menyerupai sesuatu apapun yang ada. Subhanallah. Apa yang ada? Sesuatu yang dibayangkan oleh kita, sesuatu yang berbentuk bercahaya, itu yang ada kan? Itu makhluk. Allah tidak menyerupai itu. Yang ada di atas, sesuatu ada yang di atas yang tidak pernah kita lihat, itu makhluk. Allah tidak menyerupai itu. Segala sesuatu selain Allah makhluk. Segala sesuatunya punya permulaan, diciptakan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada. Bukankah tempat itu selain Allah? Saya tanya, tempat itu zatnya Allah atau selain Allah?
selain Allah. Berarti Allah tidak membutuhkan yang lainnya. Bukankah arah itu selain Allah? Selain Allah. Artinya arah dan tempat ini makhluk apa bukan? Makhluk. Artinya diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Berarti hadits baharu. Tidak mungkin Allah butuh dengan yang baharu. Bukankah sebelum Allah ciptakan tempat dan arah, Allah ada tanpa tempat dan arah? Ya. Bukankah sebelum Allah ciptakan tempat dan arah, Allah ada tanpa tempat dan arah? Ya. Setelah Allah menciptakan tempat dan arah, Allah mustahil berubah. Tidak berubah, pasti tetap. Sebelum diciptakan tempat dan arah, tetap ada tanpa tempat, ada tanpa arah. Kalau seandainya ada yang mengatakan kemudian bertempat dan berarah, berarti berubah. Yang berubah pasti butuh kepada yang lain, yang menciptakannya berubah. Berarti seolah-olah ada Tuhan yang lain lagi. Karena setiap yang berubah butuh kepada yang merubahnya. Sedangkan Allah yughayyiru wa la yataghayyar. Allah yang menciptakan perubahan, sedangkan Allah tidak berubah. Begitu kita mengimani Allah, dan inilah yang harus kita sebarkan. Dan inilah pondasi utama, obat utama untuk orang-orang yang bersikap ekstremis maksudnya. Hatinya dulu, karena itu adalah kewajiban hati. Untuk membersihkan hati apa? Imannya dulu, baru yang lain. Lanjut. Oh, udah Isya, Masya Allah. 6. Barakallahu fikum. Ya, sedikit sebelum kita akhiri. Kalau seandainya ada teman atau siapa masih juga setelah dijelaskan masih belum terima dan sebagainya, padahal udah kuat dalilnya, dia nggak punya dalil lagi, udah kita jelaskan masih juga, ya ada cara pengobatan yang lain. Mencoba ruqyah. Silakan untuk diruqyah, karena terbukti pernah kejadian seperti itu. Setelah diruqyah sehat orangnya, seolah-olah sebelumnya nggak menyadari dirinya. Setelah diruqyah apa yang disampaikan diterima semuanya. Barakallahu fikum. Hanya untuk informasi saja. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan tahlilan, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.